Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Family Church dimanapun saudara menerima live streaming ini di pagi hari ini. Pada hari Jumat Agung di pagi hari ini kita memperingati, kita merayakan hari kematian Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya bahwa Yesus mati bagi setiap kita, menggantikan setiap kita. Dan kita percaya bahwa kematian Yesus Kristus menembus setiap kita, memperbaharui setiap kita, memulihkan setiap kita. Terimalah salam sejahtera di pagi hari ini. Shalom. Puji nama Tuhan. Mari sejenak kita tundukkan kepala kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini, di mana kami hari ini merayakan kematian Yesus Kristus buat setiap kami. Engkau mati buat setiap kami, menggantikan setiap kami. Engkau curahkan darah bagi setiap kami, menguduskan setiap kami, mengampuni setiap pelanggaran kami, memperdamaikan kami dengan Bapa di surga. Oleh karenanya pagi hari ini kami mengenang kasih-Mu, kami mengenang pengorbanan-Mu. Di Jumat Agung ini kami percaya kuasa-Mu dicurahkan bagi setiap kami. Oleh karenanya setiap jemaat Tuhan yang menyaksikan live streaming di pagi hari ini, dimanapun mereka berada hari ini, kami percaya Tuhan Engkau memberkati, Engkau melawat mereka. Kuasa Tuhan tidak pernah terbatas oleh ruang dan waktu. Terima kasih Bapa di surga. Kami siapkan hati kami untuk menyembah di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Kita yang siap menyembah Tuhan Yesus, mari sama-sama berkata, amin. Mari kita datang pada Tuhan. Dia Yesus lama tiba bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sebabku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari kembali dengan segenap hati kita. Dia Yesus lama tiba bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku.
saudara yang terima live streaming ini dimanapun saudara berada. Di pagi hari ini, hari Jumat Agung ini, ketika kita mengenang kasih pengorbanan kebaikan Tuhan buat setiap kita, mari kita mengucap syukur di hadapan Tuhan. Mari angkat tanganku sembah dia. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Mari kita memuji bagi Allah, mari sama-sama. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak Yesus, Raja di atas segala raja. Raja, Raja di atas segala raja. Raja, Raja di atas segala raja. Mari kita berdoa sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Engkau yang layak terima segala pujian, Engkau yang layak terima segala penghormatan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu di atas kayu salib sempurna bagi setiap kami. Terima kasih buat kasih-Mu yang begitu dahsyat, kasih-Mu yang begitu ajaib, kasih yang mau mengorbankan diri-Mu bagi setiap kami, kasih yang mau mencurahkan darah-Mu buat setiap kami, supaya oleh darah yang tercurah setiap kami diampuni, supaya oleh setiap darah yang tercurah kami dikuduskan, kami dilayakkan menjadi anak-anak Allah, supaya oleh bilur-bilur-Mu menjamin kesembuhan buat setiap kami. Oleh karena yang kami percaya pagi hari ini dalam perayaan Jumat Agung, kami percaya kuasa bilur-bilur menyembuhkan setiap kami, kuasa darah-Mu memerdekakan setiap kami ya Tuhan. Karena sebentar kami persiapkan hari kami untuk kami diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Sampaikan isi hati-Mu di hari Jumat Agung ini ya Tuhan. Urapi yang terkasih hamba-Mu yang sebentar melayani setiap kami, Pastor Stefano Rumbayan. Tuhan urapi, Tuhan pakai hamba-Mu dengan kuat kuasa-Mu, sehingga di pagi hari firman-Mu disampaikan. Pagi hari ini pesan dari Jumat Agung disampaikan, dan itu boleh memberkati setiap kami yang menyaksikan program ini. Kami serahkan jalannya pemberitaan firman-Mu dari awal pertengahan sampai kepada kesudahan. Roh Kudus beracara di tempat ini, Roh Kudus beracara di tengah-tengah pemberitaan kebenaran firman, supaya dimanapun firman ini didengar melalui live relay streaming ini, kami percaya setiap umat Tuhan yang mendengar yang mendapat kekuatan yang baru, diberkati, mendapat pemulihan, diberkati. Kami siap firman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita berkata, amin. Mari kita datang di hadapan Tuhan pagi hari ini. Mari persiapkan hati saudara di hadapan Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa.
besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus. Sekali lagi biar jemaat Tuhan katakan lagi, terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Tercurah untuk menebus. Mari semua kita bersama-sama, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan. Mari buka hati kita sambut kebenaran firman Allah. Pada yang terkasih kembali karena family church, Pastor Stefan Ubaya kebenaran firman Tuhan tercurah untuk menebus. Mari sekali lagi, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah menebus hidupku. Dari jemaat Tuhan para mantau ulama yang menyaksikan live streaming ini, angkat kedua tanganmu, kita lakukan kebaikan Tuhan pada kesempatan siang pagi menjelang siang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan yang ajarku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Sama-sama katakan, betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu ajaib dan mulia. Kuasa-Mu nyata dalam hidupku, sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Mari katakan, betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu ajaib dan mulia. Kuasa-Mu nyata dalam hidupku, sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Katakan, oh indahnya, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kesempatan pagi menjelang siang hari ini, di hari yang indah ini, di mana 2000 tahun yang lalu Kau rela mati bagi setiap kami. Kau rela mengorbankan nyawa-Mu bagi setiap kami. Dan pagi menjelang siang hari ini Bapa, kami mau duduk diam dengar kebenaran firman-Mu. Berkati hamba
hamba Tuhan, agar setiap perkataan firman yang keluar dari bibir mulut hamba adalah perkataan dari Kristus. Sebab satu hal yang hamba tahu, bukan hikmat manusia yang jemaat perlukan, bukan perkataan manusia yang setiap kami perlukan, tapi perkataan Kristus yang kami percaya akan memerdekakan setiap kami. Bahkan perkataan Kristus menjadi pegangan dalam hidup kami. Dikala kami hidup di tengah-tengah ketakutan, dikala kami hidup di tengah-tengah kekhawatiran, tapi firman Tuhan menjadi kekuatan bagi setiap kami yang percaya, ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba gak bisa apa-apa, hamba butuh Roh Kudus-Mu beracara dari awal pertengahan ke akhirnya. Dan hamba serahkan setiap memberikan firman ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari semua jemaat Tuhan dimanapun engkau berada hari ini, bersama-sama kita katakan amin. Aku terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini saudara, di Jumat Agung ini kali pertamanya saudara kita merayakan Jumat Agung di rumah saudara. Tapi percayalah saudara, Yesus mati 2000 tahun yang lalu bagi setiap saudara dan saya. Dia tidak pernah membatasi kuasanya, sekalipun saudara sekarang ada di rumah saja. Hari ini saudara, kita akan membahas firman Tuhan. Mari sama-sama dimanapun kau berada, dimanapun kau menyaksikan streaming ini, kita buka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal 19 ayat yang ke-28 sampai dengan ke-30. Yohanes pasal 19 ayat yang ke-28 sampai dengan 30. Yohanes 19 ayat 28 sampai dengan 30 dengan judul perikop Yesus mati. Mari saudara, kita sama-sama baca firman Tuhan dari ayat 28 sampai dengan 30. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah apa yang tertulis di dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan ke dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkata ia sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Amin. Terpujilah nama Tuhan saudara. Hari ini sebuah pesan yang luar biasa yang hari ini ingin Tuhan sampaikan buat saudara dan saya. Berbicara perkataan terakhir yang Yesus katakan di atas kayu salib, ketika setelah Yesus mengatakan aku haus, lalu perkataan terakhir yang dia katakan sudah selesai atau tetelestai, sudah selesai. Saudara, kita semua tahu bahwa hari ini 2000 tahun yang lalu Yesus mati menebus dosa, kesalahan, sakit, penyakit, setiap kutuk apapun yang membelenggu di dalam hidup saudara dan saya. Karena dasarnya satu, karena kasihnya amat besar bagi saudara dan saya. Ia sangat mencintai saudara, dia amat mencintai saya, dia amat mencintai setiap kita. Hari demi hari, waktu demi waktu. Dan oleh sebab itu saudara, ketika kau tahu dan kau mendengarkan perkataan Yesus bahwa semuanya sudah selesai, seharusnya kita juga mengatakan hal yang sama di hidup kita, bahwa semuanya sudah selesai. Banyak orang menganggap perkataan Yesus di atas kayu salib sudah selesai. Iya, mereka tahu bahwa dosanya sudah diampuni, mereka tahu bahwa kesalahannya sudah diampuni, bahwa mereka tahu setiap kutuk sudah diselesaikan, setiap sakit sudah ditanggung. Tapi saudara,
juga banyak di antara kita ketika kita tahu Yesus sudah selesaikan semuanya di atas kayu salib, tapi setiap kita masih hidup di dalam yang namanya belenggu. Dan hari ini belenggu itu tetap ada, padahal kita sudah tahu bahwa Yesus berkata sudah selesai. Tapi belenggu itu tidak pernah hilang di dalam hidup saudara dan saya. Ada dua belenggu yang terus mengikat saudara dan saya, yang seharusnya hari ini belenggu itu juga sudah selesai. Saya mencatat ada dua belenggu yang membuat setiap saudara, yang membuat perkataan Yesus sudah selesai itu pada akhirnya tidak selesai. Karena kenapa? Karena kita sendiri tetap membuat diri kita hidup di dalam belenggu itu, padahal Yesus sudah menyelesaikan semuanya. Sakit saudara, masalah saudara, kutuk dalam hidup saudara dan saya, semuanya sudah Yesus selesaikan. Dan hari ini seharusnya belenggu itu sudah selesai. Jangan dibiarkan dalam hidup kita. Belenggu yang pertama yang masih terus mengikat dalam hidup saudara dan saya adalah belenggu dosa. Kenapa? Karena setiap saudara dan saya terus diperbudak untuk menjadi hamba dosa. Kita tahu kita sudah ditebus, tapi kita sendiri menganggap penebusan Yesus sebagai hal yang mungkin menurut kita, oh Tuhan selalu Maha Pengampun, jadi besok kalau saya buat dosa, besok saya minta ampun diampuni. Allah memang Maha Kasih, tapi Allah tidak suka dirinya untuk dipermainkan, saudara. Hari ini kalau saudara masih hidup di dalam belenggu-belenggu dosa, bahkan saudara hari ini menjadi budak dosa, saya mau bilang sama saudara, hari inilah waktunya ketika Yesus katakan sudah selesai. Hari ini kau ambil komitmen bahwa saya juga sudah selesai menjadi budak dari dosa. Ambil komitmen. Ketika kau mendengar Yesus berkata di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu sudah selesai, hari ini kita harus meresponi apa yang Yesus katakan. Kalau Ia berkata sudah selesai, kita juga harus berkata bahwa saya sudah selesai menjadi namanya budak dosa. Hari ini jangan biarkan belenggu dosa itu ada di dalam hidup saudara dan saya, sehingga saudara dan saya terus menjadi budak dosa. Hari ini kita harus selesai menjadi budak dosa, saudara. Jangan sampai apa yang Yesus sudah selesaikan di atas kayu salib tidak bisa kita terima, saudara. Karena apa? Karena kita sendiri terus mau hidup menjadi budak dosa. Hari ini yang pertama, kita harus melepas atau menyelesaikan namanya hidup di dalam belenggu dosa. Jangan sampai kita terus menjadi budak dosa. Dan yang kedua, ketika Yesus sudah berkata sudah selesai, engkau tahu bukan hanya dosamu yang selesai, bukan hanya sakitmu yang selesai, semua keadaan di sekitarmu Yesus katakan sudah selesai. Hari ini belenggu yang kedua yang terus menghantui saudara dan saya di dalam hidup ini, yaitu belenggu ketakutan, belenggu kekhawatiran, yang dimana belenggu itu terus ada hari demi hari, waktu demi waktu, tahun demi tahun. Padahal Yesus sudah katakan sudah selesai. Bagaimana Pak selesai, Pak? Saat-saat seperti ini, di pandemi COVID seperti ini, bagaimana mungkin kami gak hidup dalam ketakutan? Ingat baik saudara, Yesus sudah katakan sudah selesai. Mungkin secara mata jasmani kita tidak melihat, tapi secara kacamata rohani, percayalah, virus sudah tidak ada lagi, saudara. Firman Tuhan katakan jangan kau khawatir akan hari esok. Hari ini
belajar menyelesaikan yang selama ini membelenggu di dalam hidup saudara. Kalau Yesus menyelesaikan di atas kayu salib, saudara juga harus berani mengambil komitmen bahwa hari ini saya juga mau selesai menjadi budak dosa, dan juga saya mau selesai dari namanya belenggu ketakutan. Karena Yesus mati buat saudara dan saya, menebus dosa saudara dan saya. Dan hari ini ada kemenangan terjadi buat saudara dan saya. Oleh sebab itu saudara, ketika hari ini engkau berkata, aku sudah selesai Tuhan jadi budak dosa, aku hari ini selesai Tuhan hidup di dalam ketakutan, hari ini mari jadilah orang yang hidup dengan kemenangan, bukan hidup dengan ketakutan, bukan hidup dengan kekhawatiran. Kalau kau sudah menang dari dosa hari ini, kau gak akan melakukan lagi apa yang iblis katakan. Hari ini kau sudah selesai menjadi budak dosa. Hari ini kau sudah selesai menjadi orang-orang yang hidup di dalam ketakutan. Oleh sebab itu, ketika Yesus katakan sudah selesai, hari ini respon setiap kita juga harus selesai dari setiap belenggu-belenggu yang membelenggu setiap kita. Beri tepuk tangan paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Dan hari ini saudara, ketika kau tahu, tapi Pak saya susah Pak untuk lepas dari belenggu ketakutan. Tapi Pak bagaimana Pak, kita kan manusia kasih daging Pak. Bagaimana? Kan kita gak bisa lepas dari kesalahan atau dosa. Oleh sebab itu hari ini ketika Yesus sudah katakan sudah selesai, kalau ambil komitmen bahwa kau juga mau selesai, berarti ada hal yang harus kita lakukan juga dalam hidup kita. Saya akan bagikan ada 4 hal yang harus saudara dan saya lakukan ketika Yesus sudah katakan sudah selesai. Dan hari ini responmu, kalau kau mau menyelesaikan setiap belenggu yang mengikat setiap kita, ada 4 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, caranya agar setiap kita benar-benar bebas dari belenggu dosa dan lepas dari namanya belenggu ketakutan. Yang pertama yang harus saudara lakukan, kita harus mendekatkan diri lebih lagi dengan Tuhan. Karena firman Tuhan yang katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hari ini kalau kau tahu hanya dekat Allah saja kau nggak hidup di dalam ketakutan, kalau hari ini kau tahu hanya dekat sama Allah aja kau bisa bebas dari namanya belenggu dosa. Hari ini belajar lebih mendekatkan diri kita kepada Allah. Jangan di masa-masa seperti ini kita malah makin menjauh daripada Allah. Kita malah sibuk di rumah, sibuk nonton Korea, sibuk melihat berita-berita yang menakutkan. Hari ini kalau kau tahu hanya dekat Allah saja aku tenang, hari ini yang pertama yang saudara dan saya lakukan, lebih mendekatkan diri kita kepada Allah, agar setiap kita bebas dari namanya belenggu dosa, dan kita benar-benar bebas dari belenggu ketakutan. Jangan izinkan diri kita terus terbuai dengan kenikmatan-kenikmatan yang dunia tawarkan, yang dunia berikan. Hari ini saudara, mari dekatkan diri saudara kepada Allah. Karena hanya dekat Allah saja aku tenang. Hari ini kalau kau tahu Yesus sudah selesaikan di atas kayu salib, hari ini mari kita mendekat kepada Dia. Karena kita percaya hanya dekat Allah saja saudara dan saya akan menerima ketenangan dan menerima kemenangan. Boleh beri tepuk tangan paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua saudara, ketika kau tahu bahwa Yesus sudah menyelesaikan semuanya di atas kayu salib, tapi kau tetap terbelenggu dari namanya kutuk, dari namanya dosa, dan kau masih terbelenggu dari namanya ketakutan, hal yang kedua yang harus saudara lakukan,
yaitu berdoa dan berjaga-jagalah. Firman Tuhan berkata, buka ayatnya saudara, Markus pasal 14 ayat 38. Saya akan bacakan buat saudara dan saya. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut, daging lemah. Saya ulangi, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi sekali lagi saya kasih tahu, daging lemah. Hari ini firman Tuhan katakan, hari-hari semakin jahat. Hal yang harus saudara lakukan ketika saudara sudah mendekatkan diri kepada Allah, saudara harus berdoa dan belajar berjaga-jaga. Dan jangan izinkan diri saudara jatuh kembali ke dalam belenggu dosa dan belenggu ketakutan. Di masa-masa seperti ini, puasa doa yang bisa membuat setiap kita bebas dari belenggu-belenggu yang mengikat setiap kita, saudara. Dan tidak hanya sampai di situ, ketika kau sudah berdoa, kau harus berjaga-jaga, jaga hidupmu, jaga kualitas hidup kita. Agar setiap saudara dan saya enggak jatuh lagi ke dalam dosa yang sama, ketakutan yang sama. Mari hari ini saudara, sama-sama kita berdoa dan berjaga-jaga. Karena dengan berdoa dan berjaga-jaga, setiap kita dibebaskan, dijauhkan dari yang namanya belenggu ketakutan dan belenggu dosa. Bahkan hari ini kita bisa bebas menjadi budak-budak dosa. Beri tepuk tangan bagi meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Dan yang ketiga yang saudara dan saya harus lakukan, ketika saudara sudah mendekatkan diri kepada Allah, lalu saudara berdoa dan berjaga-jaga, yang ketiga, saudara harus yang namanya trust atau percaya penuh sama Tuhan. Hari ini saudara boleh cek lagi, apakah hari ini saudara percaya Tuhan tapi tidak percaya penuh. Bedanya percaya dengan percaya penuh apa, saudara? Saya cuma mau bilang gini. Saya kasih contoh. Saya percaya sama teman saya, Pak Oleh. Dan hari ini saya kasih dia contoh. Saya kasih dia, anggap ini kunci mobil, saudara. Anggap ini kunci mobil. Ketika saya kasih ke dia, Pak Oleh, ini saya kasih ke Pak Oleh. Lalu saya bilang seperti ini, Oleh, ini kunci, pegang aja ya. Mobil jangan dipakai, jangan dibawa kemana-mana, jangan dikemana-manain. Saya tanya sama saudara, saya percaya aja sama dia atau saya percaya penuh sama dia? Saya kasih ilustrasi yang kedua. Ketika saya ini kunci mobil, saudara, saya kasih ke Pak Oleh. Nih Pak Oleh, mobil terserah mau diapain, yang penting dirawat, dijaga ya. Apa yang membedakan antara 1 dan 2, saudara? Kuncinya itu percaya penuh. Ketika kau tahu firman Tuhan katakan 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Ialah yang memelihara saudara dan saya hari ini. Kalau kau sudah serahkan sama Tuhan, jangan kau ambil alih lagi ini. Serahkan semua sama Tuhan. Karena banyak di antara kita mengaku percaya Tuhan, tapi dalam perjalanannya kita yang melakukan tindakan. Ketika kau sudah menyerahkan masalahmu, kalau hari ini kau sudah menyerahkan ketakutanmu, kalau hari ini kau menyerahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan, percayalah, Ia yang memelihara saudara dan saya. Ia sendiri yang akan memberikan apapun yang saudara perlukan dan khawatirkan saat hari ini. Jangan izinkan kepercayaan kita setengah-setengah sama
Apa Tuhan gak kerja? Apa Tuhan gak peduli? Kalau hari ini kau udah serahkan rumah tanggamu ke dalam tangan Tuhan, percayalah Dia yang menyediakan apapun yang rumah tanggamu perlukan. Hari ini kalau kau menyerahkan pekerjaanmu, tapi Pak saya takut Pak, saya takut di PHK. Mungkin maaf, dan saudara sudah ada yang diberhentikan. Saya mau bilang dengan baik, Tuhan sudah siapkan yang terbaik, lebih baik dari apapun yang sudah kau lakukan sebelumnya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kalau hari ini nyawanya saja Ia berikan bagi saudara dan saya, hari ini terlalu mudah buat Tuhan untuk menyelesaikan setiap masalah, keadaan yang terjadi dalam hidup setiap kita. Kuncinya cuma satu, percaya penuh, jangan setengah-setengah. Dan percayalah, ketika engkau mempercayakan semuanya kepada Tuhan, apapun jadi masalahmu, apapun jadi ketakutanmu, apapun yang menjadi hal yang membelenggu dalam hidupmu, hari ini pemulihan, kemenangan terjadi di hidup saudara dan saya. Beri tepuk tangan bagi Dia Tuhan Yesus Kristus. Yang terakhir saudara, ketika kita sudah mendekatkan diri kepada Allah, lalu kita sudah berdoa dan berjaga-jaga, lalu kita percaya penuh, yang terakhir yang harus kita lakukan, izinkan hidup kita dituntun oleh Roh Kudus. Yang harus kita lakukan setelah kita percaya penuh, saudara izinkan agar hidup saudara dikuasai dengan roh daripada Allah. Kita akan baca ayatnya di dalam Roma pasal 8 ayat 9. Kenapa kita harus hidup dalam tuntunan Roh Kudus? Roma pasal 8 ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup di dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jadi hari ini kalau kau sudah percaya sama Kristus, kalau hari ini kau berkata aku milik Kristus, berarti izinkan Roh Kudus, Roh Allah itu bekerja di dalam hidup saudara dan saya. Hiduplah di dalam tuntunan Roh Kudus, hiduplah dalam tuntunan Roh Allah, agar hidup kita boleh menggapai apa yang sudah Allah tetapkan bagi saudara dan saya. Stop melakukan kemauan sendiri, stop hidup semaunya sendiri. Karena ketika kita hidup di dalam tuntunan Roh Allah, apapun masalah lihat di depanmu, apapun sakit yang membelenggu setiap kita, apapun setiap hal yang terjadi dalam hidup kita, percayalah kalau kita hidup dalam tuntunan Allah, kemenangan, pemulihan pasti terjadi dalam hidup saudara dan saya. Hari ini stop untuk hidup di dalam daging. Mari hidup di dalam tuntunan Roh Allah. Jangan izinkan kedagingan kita menguasai hidup saudara dan saya. Yuk belajar hidup dalam tuntunan Roh Kudus, hidup di dalam tuntunan Roh Allah. Memang tidak mudah, tapi percayalah, ketika kita menyerahkan hidup kita seutuhnya sama Tuhan, Roh Kudus itu ada dalam hidup saudara dan saya. Dan percayalah, kemenangan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Hari ini saya akan simpulkan firman Tuhan pada kesempatan
Hakim bilang siang hari ini. Hari ini saudara, ketika Yesus berkata sudah selesai, hari ini respon kita juga harus mengatakan hal yang sama, bahwa kita juga sudah selesai. Sudah selesai dari namanya belenggu dosa, sudah selesai dari namanya belenggu ketakutan. Karena kenapa? Karena belenggu dosa sering terus terulang di dalam hidup kita, sekalipun Yesus sudah katakan sudah selesai. Karena bagian kita adalah memutuskan sendiri, mengambil komitmen bahwa kita nggak mau hidup lagi di dalam namanya belenggu dosa, dan nggak mau hidup lagi di dalam belenggu ketakutan. Dan untuk agar setiap kita bebas dari namanya belenggu dosa dan belenggu ketakutan, yang harus kita lakukan, yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah. Karena firman Tuhan katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Yang kedua, agar kita bebas dari namanya belenggu dosa dan belenggu ketakutan yang terus mengikat setiap kita, yang kedua yang kita lakukan, kita harus berdoa dan berjaga-jaga. Dan yang ketiga, ketika kita sudah berdoa dan berjaga-jaga, hal yang harus kita lakukan, kita harus percaya penuh. Dan ketika kita sudah percaya penuh, percayalah, izinkan Roh Allah menguasai hidup kita dan menuntun hidup setiap kita. Dan saya percaya hari ini, ketika Yesus berkata sudah selesai, hari ini juga engkau juga selesai menjadi budak dosa, engkau juga selesai menjadi budak belenggu daripada ketakutan. Hari ini, yuk sama-sama, jangan sampai kematian Kristus menjadi sia-sia karena kita sendiri yang tidak mengizinkan, bahkan kita sendiri tidak mau melepaskan belenggu-belenggu itu di dalam hidup setiap kita. Pada hari ini dimanapun kau berada, saya mengajak setiap kita untuk bersyukur, mengucap syukur, dan berterima kasih buat kebaikan Tuhan. Karena Ia rela mati bagi saudara dan saya. Ia rela mengorbankan nyawanya bagi saudara dan saya. Mari hari ini saudara, dimanapun engkau berada, pejamkan matamu, angkat tinggi dua tanganmu di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Anugerah yang besar dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di bukit Kalvari karena kasih. Sama-sama katakan, karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Mari dimanapun kau berada, sama-sama katakan, waktu pun berlalu dan kita pun berlalu. Anugerah yang ajaib dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di bukit Kalvari karena kasih. Sama-sama katakan, karena kita yang menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan
merasakan ujian ini. Ia mati di atas kayu salib. Ia rela memberikan nyawanya bagi saudara dan saya, karena ia sangat mengasihi setiap kita. Ia sangat mencintai saudara dan saya. Hari ini kalau kau tahu begitu besar kasih Allah bagi setiap kita, kenapa hari ini kita enggak belajar untuk melepaskan diri kita dari namanya belenggu dosa, dari yang namanya belenggu ketakutan? Oh, hari ini kau bilang, aku mengasihi Engkau Tuhan, aku mengasihi Engkau Tuhan. Tapi pada kenyataannya engkau tetap hidup di dalam namanya belenggu dosa. Kau terus hidup di dalam namanya ketakutan. Hari ini mari saudara, responi apa yang Yesus katakan di atas kayu salib, bahwa semuanya sudah selesai. Hari ini kita juga harus selesai dari namanya belenggu dosa, bahkan belenggu ketakutan. Jangan sampai ketika Yesus sudah selesaikan semua, tapi kita tetap hidup di dalam belenggu-belenggu ketakutan, hidup di dalam belenggu dosa. Bahkan saudara dan saya menjadi budak-budak dosa dan budak-budak ketakutan. Hari ini jangan biarkan. Jangan biarkan diri kita terus dikuasai dengan belenggu-belenggu itu. Hari ini dimanapun kau berada, dimanapun kau menyaksikan live streaming ini, mari sama-sama angkat kedua tanganmu. Katakan, Tuhan, ampuni aku kalau hari ini aku masih hidup menjadi budak dosa, Tuhan. Hari ini ampuni aku, Tuhan, kalau hari ini aku masih terus menjadi budak dari ketakutan yang diberikan oleh si setan. Hari ini kamu mau, Tuhan, meresponi apa yang kau katakan, bahwa hari ini kami juga mau selesai. Kami mau menyelesaikan semua belenggu itu dalam hidup kami. Kami gak mau terus terikat di dalamnya, Tuhan. Hari ini mungkin kami sedang hidup dalam ketakutan karena virus yang melanda negeri kami. Tapi hari ini kami mau katakan, Tuhan, bahwa hari ini kami mau selesai dari ketakutan itu, Tuhan. Karena kami tahu kau sudah selesaikan di atas kayu salib, dan kau katakan semuanya sudah selesai. Dan hari ini kami mau, Tuhan, menyelesaikan apa yang terus membelenggu dalam hidup kami. Kami gak mau terus terbelenggu dan terpenjara dengan dosa dan ketakutan ini, Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu, Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu, ya Bapa. Hari ini yang seharusnya kami yang menanggung setiap apa yang kami lakukan, tapi Kau gantikan posisi kami, Tuhan, karena kasih-Mu bagi setiap kami. Terima kasih, Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari dimanapun Kau berada, sama-sama katakan, karena kita yang menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang bisa